Nah, maka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar jargon-jargon semata atau klaim-klaim semata yang diucapkan oleh lisan. Ya, bukan hanya sekedar itu. Ya, hanya mengaku atau hanya sekedar mengaku cinta itu mudah. Ya, siapapun mampu. Tetapi cinta itu harus dibuktikan. Di antara bukti cinta adalah kepatuhan. Ya. Di antara bukti cinta adalah kepatuhan. Ya. Al-muhibbu liman yuhibbu muti'un. Ya, orang yang mencintai terhadap yang dicintainya, dia akan patuh. Itu bukti cinta. Maka cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan kepatuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintahkan kita ikuti, kita laksanakan, dan apa yang Nabi larang maka kita jauhi dan kita tinggalkan. Dan semua yang Nabi perintahkan, semua yang Nabi larang itu sudah jelas, ya, termaktub dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara yang Nabi larang adalah Nabi sangat melarang keras, memperingatkan kita dengan peringatan yang keras dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Itu Nabi larang keras. Ya, kebid'ahan Nabi sangat keras, ya, mengingkari kebid'ahan. Ya, setiap khutbahnya Nabi mengingatkan kita, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu disebut bid'ah. Ya, dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu Nabi sampaikan, ya, dalam khutbah-khutbah yang Nabi sampaikan. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperingatkan kita umatnya dari perkara-perkara bid'ah, yaitu perkara yang diada-adakan dalam perkara agama. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dituntut untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, dan mengikuti Nabi. Ini konsekuensi cinta. Jadi cinta itu benar atau tidak dilihat dari ini konsekuensinya atau buktinya. Kalau orang mengagungkan Nabi, ya, mengagungkan hadis-hadis Nabi, dia pelajari hadis Nabi, dia ikuti hadis Nabi, ya, memuliakan Nabi, ya, ketika disebutkan Nabi kemudian dia bersolawat, kemudian ketika hadis Nabi dibacakan dia mendengarkan, ya, tidak mengangkat suara tinggi-tinggi, ya, ketika dibacakan hadis Nabi. Ini pertanda cintanya benar. Ya, kemudian perintah Nabi dilaksanakan, larangan Nabi ditinggalkan, itu tanda cintanya benar. Tapi kalau sebaliknya, ya, dia tidak mengikuti hadis, kalau dikatakan hadis Nabi malah dia menolak hadis, ya, mendahulukan ra'yunya, ya, logikanya, pendapatnya. Kemudian perintah Nabi tidak dilaksanakan, larangannya tidak ditinggalkan, berarti cintanya hanya sebatas pengakuan saja. Baik, jadi kecintaan Nabi ini konsekuensinya wajib kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahad. Ya. Di antara konsekuensi cinta kepada Nabi yaitu kita mendahulukan sabda Nabi daripada ucapan siapapun. Ya. Ini bukti cinta kepada Nabi, yaitu kita lebih mengutamakan sabda Nabi. Ya, sabda Nabi itu berarti hadis-hadis Nabi daripada ucapan atau pendapat siapapun. Ya. Maka kalau kita pengen lihat pecinta Rasul yang benar, ya lihat yang dia mengagungkan hadis-hadis Nabi. Ya, setiap ucapannya ada dalilnya dari hadis Nabi, amalannya ada dalilnya dari hadis Nabi. Itu yang cintanya benar.
Ya, tapi kalau orang ibadahnya nggak ada dalilnya dari hadis Nabi, nggak ada petunjuknya dari Nabi, nggak ada sunnahnya dari Nabi, tapi dia lakukan ibadah, ya berarti cintanya dusta. Karena konsekuensi cinta adalah lebih mendahulukan sabda Nabi SAW dibandingkan ucapan siapapun. Ya, termasuk ucapan gurunya, ucapan imam madhabnya. Kalau bertentangan dengan sabda Nabi, maka yang kita dahulukan adalah sabda Nabi SAW. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dalam surat Al-Hujurat.